Teman-teman, pernahkah kalian belajar sampai larut malam untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus? Atau melihat teman kalian yang mendorong meja sampai mejanya bergerak seperti pada animasi berikut ini? Nah, dari peristiwa tadi, manakah yang dikatakan melakukan usaha menurut fisika? Untuk mengetahui jawabannya, silahkan simak video berikut ini. Nah, teman-teman, usaha menurut fisika itu adalah gaya yang menyebabkan benda mengalami perpindahan. Seperti pada animasi berikut ini, yaitu ada balok yang berada di bidang datar, didorong dengan gaya tertentu, dan baloknya akan mengalami perpindahan. Sehingga menurut fisika ada dua syarat benda melakukan usaha. Yang pertama adalah gaya harus sejajar dengan perpindahan. Sedangkan yang kedua adalah terjadinya perpindahan. Seperti pada animasi berikut ini. Ketika ada gaya yang diberikan kepada sebuah balok, maka balok akan mengalami sebuah perpindahan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa usaha menurut fisika adalah gaya yang menyebabkan suatu perpindahan. Sehingga dari dua peristiwa yang tadi, yang orang yang belajar dan orang yang mendorong meja sampai bergerak, dapat kita katakan bahwa yang pertama adalah orang belajar tidak melakukan usaha menurut fisika. Sedangkan orang yang mendorong meja sampai mejanya bergerak dikatakan melakukan usaha menurut fisika karena mejanya mengalami perpindahan. Oke, teman-teman, bagaimana sudah paham konsep usaha menurut fisika? Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana mencari persamaan atau rumus dari usaha menurut fisika. Persamaan usaha itu ada dua. Yang pertama adalah jika gayanya sejajar. Karena tadi syaratnya adalah gayanya harus sejajar. Ya. Persamaan yang pertama adalah persamaan usaha jika gaya sejajar dengan perpindahan. Seperti pada gambar berikut itu. Nah, maka mencari usahanya itu langsung usaha atau W itu sama dengan gaya dikalikan dengan perpindahan. Satuan usaha atau work itu tidak hanya joule, tapi juga kalori, di mana 1 kalori adalah 4,2 joule. Dan 1 joule itu adalah 0,24 kalori. Nah, teman-teman, itu kalau usahanya sejajar. Bagaimana kalau bagaimana kalau gayanya membentuk sudut dengan perpindahan, seperti pada gambar berikut ini? Maka ketika ada balok yang diberikan gaya yang membentuk sudut terhadap perpindahan, maka kita harus mencari gaya yang sejajar dengan perpindahan, yaitu di sini dituliskan Fx sama dengan F cos theta. Nah, ini kenapa menjadi F cos theta? Karena ini menggunakan prinsipnya trigonometri, di mana bahwa garis yang sejajar atau bidang sejajar itu adalah perkalian antara garis yang miring dengan nilai cos-nya. Sehingga rumus dari usaha bisa dituliskan seperti berikut ini. Usaha sama dengan gaya dikalikan dengan cos theta dan dikalikan dengan perpindahan. Dan ingat, cos theta atau theta sendiri adalah sudut antara gaya dengan perpindahan. Oke, teman-teman, biar kalian lebih paham, kita simak contoh berikut ini.
Contohnya adalah sebuah balok berada di atas bidang datar. Karena pengaruh gaya 140 Newton, balok tersebut mengalami perpindahan sejauh 5 meter. Berapakah usaha yang dilakukan pada balok ini? Apabila yang pertama adalah gayanya mendatar. Yang kedua adalah gayanya membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang datar. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat pembahasan dari soal berikut ini. Nah, yang pertama adalah gayanya mendatar. Tapi sebelum itu, data yang diberikan dari soal adalah seperti ini. Ada F, F ini adalah gaya sama dengan 140 Newton. Dan S itu adalah 5 meter. Dan sudutnya adalah 60 derajat. Itu kalau dia membentuk sudut tadi. Untuk soal yang B. Yang pertama adalah gayanya mendatar. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini, teman-teman. Nah, ada gaya, ya, ada gayanya 150 Newton diberikan kepada balok dan baloknya berpindah sejauh 5 meter. Nah, sehingga sesuai dengan rumus fisika ya, rumus usaha yaitu W sama dengan F kali S. Maka W sama dengan F-nya adalah 140 dan S-nya adalah 5 meter. 140 dikalikan 5 meter, maka ketemunya adalah 700 Joule. Bagaimana teman-teman? Sudah paham ya? Terkait dengan cara mencari usaha jika gayanya mendatar. Nah, sekarang kita coba mencari yang B, yaitu gayanya membentuk sudut 60 derajat. Nah, kita gambar dulu seperti ini. Gayanya membentuk sudut 60 derajat. Sehingga ketika kita tarik, maka bentuknya seperti ini. Ya. Maka di sini yang kita ambil nanti adalah yang mendatar, yang satu garis atau yang sejajar dengan perpindahan, ya. Yaitu adalah F cos, ya. Yang ini F cos 60 derajat. Sehingga mencari usahanya adalah W sama dengan F kali cos theta kali S. Sehingga W sama dengan 140 dikalikan cos 60 dikalikan 5. Tadi kita sudah mengerjakan 140 dikalikan 5 itu sama dengan 700. Sedangkan cos 60 ini dalam matematika itu adalah setengah. Sehingga usahanya adalah 700 dikalikan setengah, ketemunya adalah 350 Joule. Oke teman-teman, apakah kalian sudah paham bagaimana cara mencari usaha pada usaha yang diberikan oleh benda, usaha yang diberikan pada benda ketika gayanya mendatar dan ketika gayanya membentuk sudut. Tetapi ada teman-teman contoh soal lain, yaitu adalah mencari usaha ketika usaha itu menghasilkan sebuah grafik. Seperti contoh berikut ini. Perhatikan grafik gaya terhadap perpindahan. Tentukan besar usaha hingga detik ke-12 atau hingga jarak ke-12 ini ya. Nah, gimana cara mencarinya? Perhatikan ini, cara mencarinya adalah sama dengan mencari luas daerah yang dibentuk. Di sini, dari soal ini, yang terbentuk adalah daerahnya berupa trapesium. Sehingga kita mencari usahanya sama halnya dengan mencari luas trapesium. Di mana luas trapesium itu adalah dirumuskan setengah dikalikan bidang yang sejajar, yang A dan B, ya kita jumlahkan dikalikan dengan tingginya. Sehingga kita tinggal masukkan usaha sama dengan setengah dikalikan panjangnya ya, panjang dari sini ya, dari A. A itu adalah dari 0 sampai 12 sehingga kita tuliskan 12 ditambah dengan 0 sampai 9 ya. 12 ditambah 9 dikalikan dengan tinggi. Tingginya adalah yang ini, berarti 6. Nah, kalau kita kalikan setengah dikalikan 6 itu hasilnya adalah 3 sehingga W sama dengan 3. Sedangkan 12 ditambah 9 adalah 21. Kalau 3 dikalikan 21 ketemu usahanya menjadi 63. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan paham dengan penjelasan pada video kali ini. Nah, teman-teman, kalau kalian paham, silahkan coba untuk belajar di rumah atau belajar mandiri ya.
pada soal yang pertama, yaitu adalah ketika gayanya membentuk ketika gayanya membentuk sudut 37 derajat. Seperti soal nomor 1. Ya, yang sudah mengerjakan silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Atau soal nomor 2, yaitu ketika gayanya membentuk sebuah grafik. Nah, silahkan ya dikerjakan dan di hasilnya ditulis di kolom komentar. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau kalian suka, silahkan di-like, di-share kepada teman-temannya biar teman-temannya paham terkait dengan materi usaha menurut fisika.